Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 6 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Proses evakuasi korban Ponpes Al-Ghazini di Buduran yang roboh di Sidoarjo terus dilakukan dan ditemukan 3 jenazah korban. Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Polres Wakatobi, Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan pelepasan tukik di pantai Wambu Liga Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Polres Wakatobi mengerahkan 118 personel mengamankan atraksi budaya maritim masyarakat Bajo, parade perahu pada Festival Wakatobi Wave 2025. Pemirsa, proses evakuasi korban Ponpes Al-Ghazini di Buduran yang roboh di Sidoarjo terus dilakukan. Pada hari ke-7, proses evakuasi ditemukan 3 jenazah korban dan ketiganya telah diidentifikasi oleh Bitdokes Polda Jawa Timur. Ibda Liana, personel Humas Polres Sidoarjo, Polda Jawa Timur akan memberikan informasi update terkait insiden tersebut dari lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami melaporkan dari TKP robohnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini, di mana hari ini merupakan proses evakuasi hari ke-7 yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan juga seluruh pihak terkait dan juga para relawan. Berdasarkan dari data Bitdokes Polda Jawa Timur, telah diketahui bahwa telah ditemukan 3 orang atau 3 jenazah yang telah teridentifikasi dari sekian jenazah yang telah ditemukan, dan kita lihat bersama di belakang kita saat ini telah berlangsung dan terus-menerus berlangsung pelaksanaan evakuasi atau pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Dan kita bisa lihat di belakang Bapak Kapolresta Sidoarjo ikut dalam kegiatan evakuasi ini. Demikian untuk informasi selanjutnya akan kami update dari Polresta Sidoarjo atau dari Sidoarjo. Ibda Liana melaporkan. Pemirsa, proses identifikasi korban robohnya bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo terus dilakukan secara intensif oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan bahwa sejak Jumat 3 Oktober pagi hingga malam, Polda Jawa Timur telah mempersiapkan langkah identifikasi terhadap jenazah korban. Tim DVI yang melakukan proses identifikasi korban robohnya bangunan pondok pesantren Al-Ghazini ini terdiri dari Bitdokes Polda Jawa Timur, Pusdokes Polri, dan Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Dan sejauh ini sebanyak 8 kantong jenazah telah diterima oleh tim DVI untuk dilakukan proses identifikasi. Dari jumlah tersebut, 5 jenazah telah melalui tahap identifikasi, meski masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Sejak semalam, Polda Jawa Timur khususnya telah mempersiapkan terkait dengan upaya mengidentifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Dan mulai pagi ini, mulai hari ini telah dipersiapkan dan sudah diterima oleh tim dari Posko DVI. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Posko DVI Jawa Timur khususnya telah dibentuk oleh Bitdokes Polda Jawa Timur, kemudian ada rekan-rekan dari Pusdokes Polri, dan ada dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI.
Untuk itu terkait dengan perkembangan penanganan jenazah korban Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, maka akan langsung disampaikan oleh Bapak Kabidokes. Dikirim kantong jenazah sebanyak 8 dan dilakukan identifikasi. Yang sudah dilakukan identifikasi sebanyak 5 dan yang masih berjalan ada 3. Ini berjalan identifikasi. Dari 5 yang sudah dilakukan identifikasi itu masih memerlukan pendalaman lagi, di mana belum fix identifikasinya, sehingga diperlukan data lagi dari keluarga, di mana di keluarga itu boleh dan sebaiknya mengirim sebanyak mungkin data termasuk foto-foto terakhir, karena dari baju-baju yang dipakai itu masih masih utuh bajunya. Jadi kalau ada foto yang tepat itu bisa kita sebagai pendukung data. Dan yang selanjutnya termasuk data-data yang lain, apa ada yang dipakai barang berharga atau barang apa saja yang dipakai oleh korban pada saat terakhir. Kemudian kami juga menyiapkan dan langsung mengirim besok pagi untuk masalah pemeriksaan DNA, dan sampel DNA sudah diambil dari yang sudah melaporkan antemortem atau pelaporan terhadap keluarganya yang merasa jadi korban. Itu sudah diambil sampelnya, kemudian besok pagi akan kami kirim ke tempat di Pusdokes untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Antemortem yang kami butuhkan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka perkuat sinergitas TNI dan Polri, Kapolri menghadiri HUT TNI ke-80 yang berlangsung pada Minggu 5 Oktober 2025 di Monumen Nasional Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Kapolri juga turut didampingi oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri. Kapolri yang hadir menggunakan seragam loreng khas Brimob ini turut mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto beserta Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, jajaran Kepala Staf 3 Matra TNI dan jajaran pejabat utama Polri yang juga menggunakan seragam khas Brimob. Adapun pejabat utama Polri yang turut hadir dalam perayaan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia ini antara lain Kabareskrim Polri, Komjen Pol Syahar Diantono, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan Sestama Lemhanas Republik Indonesia, Komjen Pol Ridwan Zulkarnain Pancaputra Simanjuntak. Masyarakat sangat antusias dalam menikmati suguhan pertunjukan yang dilaksanakan di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia ini merupakan bukti nyata bahwa Polri berupaya menjaga sinergitas dengan TNI serta memastikan keamanan negara serta keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, dalam rangka pengamanan event MotoGP di sirkuit Mandalika, tim gabungan dari Polda NTB, Polda Bali, dan Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi di beberapa titik. Berikut informasi selengkapnya. Jelang puncak perhelatan Akbar MotoGP Mandalika 2025, jajaran unit Polsatwa Detasemen Polda NTB bersama tim gabungan dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Gegana Brimob Polda NTB menggelar sterilisasi di seluruh titik strategis. Dalam operasi tersebut, Satwa K9 di andalan Polda NTB dilibatkan untuk mendeteksi bahan peledak handak dengan dukungan personil gabungan. Sterilisasi yang dipimpin langsung Kasubnit, Harved Ibda, Arsa, dan Ibtu Kadek Agus menyasar titik-titik strategis di antaranya Pospam,
parkiran, pedok, Bukit Jokowi, dan Bukit 360. Sterilisasi juga dilakukan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Di sirkuit Mandalika, sterilisasi dilakukan di Gate 1, Gate 2, dan Gate 3 yang menjadi akses utama para pembalap, kru, dan penonton internasional. Dalam kegiatan tersebut, Satwa K9 tidak mendeteksi bahan atau benda-benda yang berkaitan dengan bahan peledak. Satwa K9 memiliki kepekaan tinggi dalam mendeteksi bahan berbahaya. Sterilisasi tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian pengamanan. Kegiatan sterilisasi berlangsung dengan lancar berkat dukungan kendaraan khusus dan personil terlatih. Total puluhan anggota Polsatwa dari NTB, Polda Bali, dan Jatim yang diterjunkan termasuk tim Satwa K9 yang fokus pada deteksi bahan peledak. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk memantau keamanan event internasional MotoGP 2025, Polri telah menyiapkan fasilitas dengan teknologi canggih di Comment Center Mandalika. Bribtu Agata, personel Bid Humas Polda NTB akan berbincang dengan AKBP Ariarta Gagah Nugraha, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda NTB, selaku Kaposko Ops Mandalika Rinjani 2025. Pemirsa, bersama saya Bribtu Agata dari Nusa Tenggara Barat melaporkan langsung dari sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang berada di Comment Center Mandalika, Nusa Tenggara Barat, merupakan jantung operasi dan pusat kendali operasi Mandalika Rinjani 2025. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Comment Center dan aplikasi SOT, saat ini saya bersama dengan AKBP Ariarta Gagah Nugraha selaku Kaposko Ops Mandalika Rinjani 2025. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Mohon izin bisa dijelaskan terkait dengan peran dan fungsi dengan Comment Center dan apa itu aplikasi SOT, Komandan? Baik, saya selaku Kaposko AKBP Ariarta Gagah Nugraha, khususnya di posko dalam operasi Mandalika Rinjani 2025 ini, kebetulan kita berada di posisi di posko Comment Center yang dimiliki oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Di posko ini merupakan tempat pusat dari komando dan pengendalian dari pelaksanaan operasi Mandalika Rinjani 2025 dalam rangka pengamanan event MotoGP 2025 yang dilaksanakan di Pulau Lombok. Jadi di Comment Center ini tentunya kita bisa monitor jumlah CCTV yang kurang lebih berjumlah 118 CCTV yang dimiliki oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi CCTV yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika ini bertujuan untuk bisa memonitor seluruh aktivitas masyarakat, pengunjung atau penonton yang akan menuju ke sirkuit Mandalika, serta juga bisa memonitor kemacetan, bisa memonitor kecelakaan lalu lintas, terus kemudian kejadian-kejadian gangguan Kamtipmas yang tentunya sering terjadi di sekitar kita, sehingga ketika ada kejadian, ketika ada permasalahan, kita bisa segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan stakeholder atau instansi lain apabila memang itu diperlukan untuk penanganan segera. Kemudian di Comment Center ini juga terdapat aplikasi SOT ya, sistem operasional terpadu yang memang sudah dimiliki oleh seluruh personil kita yang ada di lapangan. Jadi seluruh anggota Polri, seluruh personil Polda Nusa Tenggara Barat yang ada di lapangan tentunya bisa melaporkan segala macam aktivitas yang dilakukan untuk mempercepat sarana komunikasi antara posko dengan anggota yang ada di lapangan, sehingga apapun permasalahan di lapangan juga bisa segera teratasi. Tentunya ini kita lakukan semuanya untuk mendukung event MotoGP 2025, sehingga pelaksanaan MotoGP yang berjalan dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 5 Oktober bisa berjalan dengan lancar dan terkendali. Baik, terima kasih Komandan untuk Sama-sama. penjelasannya. Selamat kembali bertugas lagi, Terima kasih. Komandan. Baik pemirsa, dengan adanya Comment Center Polri bersama unsur terkait berkomitmen menjaga agar MotoGP Mandalika 2025 dapat terlaksana dengan aman, tertib, serta sukses untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan
untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha, salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.